Gimana? Absen YouTube. Max jadul gitu kan, jadul sudah belajar main terus masuk ke broadcast. Nah, tapi passion itu ya apa ya, tipikal orang yang kadang bosan gitu kan, 12 tahun di televisi bosan juga. Berarti lulus kuliah langsung atau Langsung cuma jeda 1 bulan dari wisuda langsung kerja kuliah di televisi. Mungkin untuk kawan-kawan yang butuh apapun editor yang, mungkin apapun yang berhubungan dengan dunia broadcast, ini ada kawan saya yang udah Malang kali lah, bukan Malang Lintang kali Malang. Seperti itu. Oke, obrolan kita memang seperti yang bilang tadi nggak ada isi yang harus seperti ini, ngalir aja. Yang jelas alhamdulillah kebetulan ketemu dengan kawan ya, bukan kawan dari kawan ya, kawan lah seperti itu, kemudian bisa saya ambil manfaatnya untuk isi konten. Jadi ya informasi seperti itu, beliau dulu bekerja di broadcast, kemudian sekarang bekerja di dunia HSE yang kebetulan juga sama dengan saya seperti itu. Berapa lama sekarang di HSE? Ada 5, 10, 6, 12, 13? Wah, lama banget. Tua banget gua. Gak setua itu. Tuan abang. Kedepannya apa? Kedepan mau ya, HSE lagi atau yang lain ya? Ya kan orang kadang-kadang seperti itu, kayak gue males nih di kontrak dulu, di proyek binasa lagi jauh dari rumah, bla bla, pengen masuk zona nyaman, kerja dekat dari rumah lagi, bisa pulang tiap hari ke rumah, meskipun itu hanya hayalan sebenarnya itu kan, tapi kira-kira bisa. Ya, kepinginnya sih semua orang lah, saya yakin kepingin kerja itu yang dekat sama keluarga. Kalau bisa pagi ngatur anak sekolah dulu, nanti baru berangkat kerja. Siang jemput anak sekolah lagi, baru kerja lagi. Ngayal. Kan semua orang kan bisa kepengennya kan gitu. Saya pun kepengennya gitu kan. Apalagi sekarang jauh dari keluarga, plus pandemi, lebaran, lebaran 2 tahun nggak mudik. Kacau. Ini kalau sampai tahun ketiga nggak mudik juga jadi Bang Toib ini. Ngodol. Sudah jadi pasta. Kira-kira ya maksudnya kadang gini ya guys, bercita-cita, berkeinginan gitu kan, bermimpi itu kan wajar, boleh gitu kan. Tapi kadang memang ya itu tadi, kalau saya pribadi ini Bang, kita ditempatkan di satu sisi bukan karena kita memang satu spek kita seperti itu, kemudian memang perusahaan itu membutuhkan kita seperti itu, tapi kadang lebih memang Tuhan tuh udah memberikan segalanya, udah ngatur. Lu di sini dengan kondisi keluhan lu yang ada sekarang, tapi Tuhan tahu gitu bahwa lu tuh mampu di situ gitu. Ini sumber lu sekarang gitu. Kadang kita kerja yang namanya keluhan, ketidaknyamanan, pasti ada gitu kan. Ketidaksesuaian itu pasti ada. Cuman kadang-kadang kalau saya pribadi bicara, dibalikin lagi gitu. Misalkan, gua udah sekian tahun di sini kok betah ya. Padahal kalau dibalikin dengan keadaan internal di perusahaan tuh banyak enaknya mungkin. Meskipun kita berpikir juga tidak mungkin tidak ada manfaatnya, tidak mungkin tidak ada hikmah gitu kan. Saya suka ngobatinnya teman-teman seperti itu. Jadi gua di sini, di tempatnya di sini tuh dengan segalanya gitu, dengan kemampuan, kesabaran, rezekinya dan lain-lainnya. Jadi kadang-kadang kalau udah down gitu kan, mentok, balikinnya ke sana bahwa gua udah di sini. Soalnya kalau kita bicara project ya, kan kita ngelamar tuh biasa 1, 2, 3 atau kita wawancara biasa 1, 2, 3, 4. Kadang-kadang yang gue butuh tuh yang kedua nih, gitu kan. Malah diambil yang ketiga. Yang bisa dulu yang ketiga, dan memang kita sampai lama di yang ketiga ini. Kadang itulah gambaran bahwa kita memang Tuhan udah ngatur gitu loh. Wah, lu di sini dengan segala. Gimana menurut kamu? Ya benar, memang gitu kan. Tuhan kan sudah kasih jalan hidup orang kan. Ini takdir lu di sini, ini jalan hidup lu di sini. Kalau nasib kan bisa dirubah, kalau takdir kan nggak bisa dirubah, kan memang sudah tertulis kan. Jadi kalau misalkan harus jauh sama keluarga plus pandemi itu nggak enak sekali gitu kan, sebenarnya nggak enak sekali, sangat nggak enak. Plus pandemi 2 tahun, mau pulang susah. Mama baru nggak ada di sana? Jangan nggak boleh. Kata yang di rumah,
nggak boleh selingkuh Kalau sama ketahuan, perempuan. Sama perempuan. Nggak boleh selingkuh sama perempuan. laki boleh. Jadi ya kalau ya pasti ngeluh kan, kadang kepingin nangis itu jauh 2 tahun ini perkembangan Anak lagi lucu-lucunya. iya, anak saya yang kecil baru saya tinggal dulu umurnya baru 2 tahun, sekarang sudah 4 tahun kan. Bininya lagi lucu-lucunya guys sekarang. Bininya lucu terus kan. Jadi mau nggak itu kan jadinya kan hilang 2 tahun ini anak saya ini. Sekarang ngocehnya udah cerita tuh sudah kemana-mana, sudah bisa ngatain mamanya, udah bisa apa gitu. Dulu kakak tua sekarang udah jadi beo gitu ya. Iya, kan sudah hilang momen-momen seperti 2 tahun kan. Iya. Tapi balik lagi, kalau misalkan kumpul lagi di keluarga, meninggalkan pekerjaan yang sekarang, jadi ada kesulitan lagi yang timbul kan. Ada hal yang harus kita tembus lagi kan. Iya, harus kita upayakan lagi dari Betul. awal kan, dari Iya. awal lagi harus direset lagi nol. Yang susah kan reset kepala. Kepala ini kan susah untuk di apa sih katanya, kalau sudah di zona yang satu Ngebut lagi ya. baik buruk di zona itu, kita mau pindah ke zona baru mulai dari nol lagi. Uninstall dulu ya. Ya harus uninstall dulu kan, uninstall dulu, ulang lagi dari awal, install lagi, ulang, loading lagi. Ya kalau otaknya masih nyambung, Iya. tiba-tiba aduh udah males banget ya mau belajar misalnya gitu kan, udah harus ngajarin lagi orang baru dengan meskipun proyeknya yang mirip-mirip, tapi kan ketemu lagi dengan orang baru lagi, Meskipun itu sebenarnya mah hal yang bagian dari proses hidup kan. iya pasti, Iya. tapi di satu sisi kan ada males Maksudnya. ya kan, di matematika kayak abang lah sekarang ini. Sudah berapa tahun di HSI, sudah pernah pekerjaan di dalam tanah, betul kan? Antar hujan. Di dalam tanah pernah, pekerjaan yang di atas tanah pernah, yang sekarang kan malah banyak juga di atas kan. Nah itu kan jadi kan beda-beda Orang atas. kalau abang sendiri Bel, kan saya tanya dari tiga lokasi, bawah tanah, di atas tanah, sama di atas tanah gitu. Nah, mana yang paling enak tuh tantangannya, meskipun kan beda-beda, proyek sebelumnya di bawah, nanti proyek yang ini di atas atau di mana. Nah, kalau Burung berkokok nyaring bunyinya. Minta rokok sama apinya. oh boleh. Kantinnya tutup. Kantin Jadi tutup, ya? nggak bisa. Oke, kalau kita bicara dulu dari passion ya. Bukan dari passion. Masalah apa namanya? Bahwa nasib ya, dari nasib. Takdir kan nasib. Yang bisa dirubah ya. Nah, jadi ketika memang seperti abang tadi bilang mulai dari nol, memang itu bagian dari proses Ya, perjalanan hidup lah. Oh, ketika kita ditempatkan di sini, prosesnya bakal seperti itu. Begitupun waktu sekarang masuk di perusahaan ini, itu prosesnya ya ada zona nyaman, zona tidak nyaman, zona menyebalkan, zona pengen nangis, zona pengen kabur, tuh ada semua. Zona pengen mukulin orang ada? Wah, banyak sekali. Seperti itu. Nah, terkait dengan kedua yang terkait dengan passion. Artinya ketika kita ditempatkan di sebuah pekerjaan, kita kan orang-orang kuliah, kerja, bukan yang punya pekerjaan, bukan pengusaha. Yang namanya passion itu kadang tiba-tiba memang nyambung, kedua dipaksakan yang itu ya. Itu Harus proses. menjadi passion padahal bukan Pada passion. akhirnya di baliknya ada apa terserah, masalah hidup orang beda-beda, masalah apapun lah. Nah, terkait dengan pekerjaan waktu di bawah tanah, terowongan ya, di tanah ya, terus memang dari sekian proyek yang ada, yang pernah saya laksanakan, aku ikuti gitu, dari situ, itu yang paling aku suka. Memang, jadi kayak ini gue banget gitu Bang. Bahwa gini ya, saya pribadi kan basic dulu suka ke gunung segala macam dari Sekarang udah nggak suka gunung lagi. eh, Gunung kembar kan? gunung panas. Kan? Masih lah kalau masalah pengennya masih kita tahu diri. Kayak emang Udah tua ya? Bukan. Oh bukan. Waktu sama ya tanggung jawab lah. Artinya belajar bijak gitu kan dengan apa yang kita jadi hobi, kemudian apa yang kita kembali ke pekerjaan itu. Dia memang mulai basicnya memang seperti itulah. Pendaki gunung tua itu mungkin ya seperti itu ya. Jadi orang-orang masih ngemeng, masih apa, gue udah naik gunung gitu kan. Mungkin basic dari situ yang ada hal yang paling bukan krusial, lebih ke apa ya, basic gitu. Jadi ketika gue masuk ke sebuah organisasi pecinta alam itu, gue kayak dilahirkan kembali gitu Bang. Jadi
hidup gue sebelumnya kacau lah, dan nggak bisa boleh dikatakan kacaunya seperti apa, seberapa, nggak penting juga, yang penting kacau aja. Jadi ketika gue ketemu dengan organisasi, kemudian gue di situ berorganisasi, kayak punya keluarga baru gitu. Keluarga gue yang ngerti, yang mendengarkan, yang sejalan. Di situ kan pertama NGO-nya kemudian berlanjut itu jadi kayak apa ya, nempel di mental, di psikologis itu. Ada kekuatan tidak manja, berani dalam tanda kutip ya. Itu di situ digodoknya di organisasi. Jadi ketika basic gue hobi di situ di hutan, kemudian bertemu dengan pekerjaan yang di hutan, kan nyambung gitu. Kayak, gue banget PA banget gitu kan, bukan PA, bukan PA, penikmat alam seperti itu. Ya, gue banget. Padahal kalau kita bicara dengan kegabutan sama aja, buka pintu depan gunung, buka jendela kamar gunung gitu kan. Mending kalau gunung langsung kan pohon-pohon dulu, hutannya lebih tinggi dari base camp. Iya. Jadi jarang sekali orang yang betul-betul bisa hidup, bisa kerja di tempat seperti itu, karena di aku juga dulu banyak yang keluar masuk gitu kan, cuma 3 bulan, ada yang sebulan malah. Balik lagi ke mental. Iya, dalam hutan gitu kan, ke Indomaret aja kayak ke mall. Seperti itu. Gaji sejuta cukup sebulan itu. Iya, Mana-mana makanya. soalnya. Jadi memang merasakan kenyamanan lah waktu itu, merasa aku kerja sesuai dengan karakteristik. Tapi kembali ke masalah, kita kan kerja ya, namanya kerja ya, sama hal yang menyebalkan itu memang ada ya selalu. Jadi ya saya katakan tadi every project learning gitu kan, pembelajaran setiap proyek itu ada hikmah dan bisa kita ambil baik dan buruk, yang enak tidak ada. Jadi kenapa saya suka di situ, karena yang berbasic. Begitu juga dengan ketinggian, pekerjaan di ketinggian, kenapa gue lebih strict, lebih seneng gitu. Maksudnya monitoring orang kerja di ketinggian itu kayak gue yang paling tahu gitu loh. Sisi bahaya, safety-nya seperti itu kayak apa ya, bagian dari udah spontan aja gitu. Harus gini gitu kan. Dan apa namanya, jadi menikmati kan, enak kan kalau kerja menikmati, efek yang didapat tuh wow gitu kan. Kerja juga santai karena kita menikmati kan, nggak tegang. Ya fisik juga kadang mendukung, maksudnya gini, kadang orang fisiknya kuat ya, ketika dia merasa padahal dia masih dalam tanda kutip masih cenderung lebih muda segala macam, tapi kadang-kadang di kondisi seperti itu orang nggak kuat gitu. Dan untuk saya pribadi gitu, jangan bilang saya tua gitu kan, ya masih lah gitu kan. Alhamdulillah orang fisik juga mendukung, itu yang jadi kadang juga saya heran kok saya kalau dibandingkan dengan orang lain, ketika kita kalau medical check up gitu ya, banyak sekali orang-orang di bawah saya yang lebih muda gitu kan, tapi ketika di medical check up tuh banyak kenanya gitu. Tapi saya pribadi kayak ini oke, dan lalu apa memang saya ditakdirkan memang harus menderita gitu kan. Habis sebagai objek penderita utama. Iya, seperti itu. Jadi alhamdulillah sih manfaat dari dulu gue berorganisasi, efeknya itu luar biasa sih. Jadi untuk kawan-kawan tuh organisasi itu jadi bagian wadah dalam artian kita untuk belajar baik dari sisi keilmuan, kekeluargaan, juga pengalaman yang balik lagi ke pekerjaan yang sekarang banyak di work and hike. Ini siapa yang tamu, siapa yang gantian lah. Oh gitu. Gantian, jangan jadi dua arah. Sekarang kan pekerjaan banyak di ketinggian. Oh, di dua arah. Di work at height, di pekerjaan ketinggian yang mungkin sekarang tinggian berapa sih paling tinggi? Ada 20 meter. Yang sekarang? Kurang lebih lah. Kurang lebih ya 20 meter. Pinggiran langsung atau? Pinggirannya sebenarnya beberapa titik memang ada yang hand slab ya. Hand slab langsung ujung lantai langsung. Kalau jatuh pasti mati. Kalau jatuh melayang lah, melayang dulu, tepuk, baru mati. Nggak sampai sedetik. Nah itu proses yang paling krusial, kritis di situ memang. Nah, monitoring kita bukan ke piawai, lebih ke kesigapan kita melihat, bukan kesigapan juga siapanya. Fokus ya. Fokus kita melihat bahwa ini titik bahaya. Jadi di penilaian resiko itu udah keluar, tapi kan nggak bisa bicara dokumen doang. Kita
implementasi yang penting. lupakanlah dokumen kalau sudah di atas itu. Nah betul. Nah beberapa area itu memang terbuka dan nanti kita akan tutup gitu. Beberapa area memang sudah tertutup. Nah kritikannya di situ. Nah kembali ke tadi basic bahwa yang paling susah itu kan habit ya, menerapkan bahwa ini penting buat lu, gitu. Ini butuh buat lu, gitu. Seperti kayak body harness lah. Misalkan dia bekerja di titik yang sudah ada railing, dalam tanda kutip mau apalah, mau Railingnya misalkan sepinggang lah tingginya. mau bising, mau cor atau segala macam, mau parapet misalkan railingnya. Nah ketika dia merasa tidak dibiasakan untuk memakai body harness di lokasi titik aman, sementara titik itu kan titik bahaya, dia jadi tidak terbiasa. Nah yang sulit sama seperti itu, jadi membiasakan dia untuk menggunakan itu di posisi manapun gitu kan. Lu mau di tempat aman, mau di tempat tidak aman, kecuali areanya memang area lantai atau ketinggian itu sudah terproteksi, Ya. itu lain cerita. Tapi juga, Dan itu tugas HSE untuk memproteksi itu. nah sebenarnya sih ya. Nah tapi yang namanya APD pribadi kita punya, jangan sampai mereka naik ke ketinggian meskipun itu aman, tapi APD dulu nggak dibawa. Nanti kita kan berhadapan dengan kondisi emergensi S1033 itu kan kalau sudah ada udah siap-siap. Ya kadang sih sering ketemu memang sama pekerja yang ketinggian. Nah, kalau telco kan tower itu 30 meter minimal. Info. Minimal 30 meter paling tinggi. Kalau dulu punya Itu provider BTS. BTS itu ketinggian 125 meter paling tinggi. Ketika mereka tidak menggunakan APD atau body harness sebagaimana mestinya, kan rule untuk manjat pun kan untuk naik tangga pun ada rulesnya. Naik satu, bawa turun, naik lagi geser. Susah pak, kami sudah biasa langsung naik gitu katanya. Tapi kalau jatuh sudah biasa kan? Itu bahasa apa ya? Klasik. Bahasa yang nyebelin kalau ada kata-kata sudah biasa gitu kan. Tapi pernah biasa jatuh enggak pak? Kalau biasa jatuh ya silahkan. Ketinggian 5 meter lah biasa jatuh, misalkan kok usah sampai 30 meter. Kalau biasa ya silahkan. Tapi kalau bapak belum pernah jatuh, jangan. Pakai itu APD dengan benar dan cara dengan benar. Tapi memang ketika itu dipraktekkan untuk naik tangga menggunakan double lanyard, double hook, naik satu kait, lagi kait, yang harusnya mereka naik ke bordes di ketinggian 15 meter itu atau 10 meter kan dalam waktu 3 menit. Begitu mereka gitu, nanti mereka bisa 10 menit tuh, sudah ngos-ngosan sendiri, napasnya sudah habis. Nggak coba pakai ini kalau di apa namanya pekerjaan kayak tower itu. Kalau aku suka pakai kayak left line, vertical left line, Ya. kemudian pakai cobra base atau pakai extender extender, lah. ya. Tidak semua tower ada vertical line dan tidak semua pekerja itu menggunakan ascender otomatis. Enggak semuanya mereka pakai itu. Itu yang menjadi, karena itu tidak disyaratkan. Oh, tidak dimasukin ke Ya, kiranya. mereka pokoknya punya body harness double Propension lah saya protection, jadi mereka punya body harness untuk pencegah jatuh dengan double hook, double lanyard saja. Tapi begitu meskipun di situ ada vertical lifeline, ya nggak bakal kepake karena mereka nggak punya sendernya kan. Begitu mereka sudah ada kata-kata sudah biasa itu. Ya padahal kalau pakai ya bisa extender, bisa shoot, trigger itu kan bagian-bagian dari positional auto stop juga bagian. Dan kan gini, maksudnya kalau nanti di penilaian resiko itu dimasukkan memang salah satu APD ketinggian itu body harness. Tapi ada penilaian yang lain, gitu kan sebagai prevention itu harus disediain dan Di beberapa tower memang ada. Atau kalau di tempat abang sekarang yang begitu berdiri di samping itu sudah kelihatan tanah 30 meter, 20 meter ke bawah gitu kan. Ya, kalau di tempatku sebenarnya lah kalau itu areanya masih dalam tahap belum nyampe ke pemasangan parapet lah, katakan seperti itu kan banyak riba loh di gitu. Ya. Jadi riba itu bisa digunakan sebagai anchor gitu. Kita nggak usah pakai horizontal left line, untuk naikin hook nggak usah. Cuman pergerakan mereka jadi terbatas karena sepanjang lanyard itu maka akan stuck di Stop. beda dengan left line yang ideal. Kalau saya pengen sebenarnya mah idealnya pengennya left line, cuman kan perlu juga biaya gitu loh, ada cost di sana. Jadi menambahkan cost untuk left line.
kecuali lap line itu diwajibkan untuk area-area yang sifatnya sudah tidak ada anchor. Itu baru kita pasangkan gagal yang horizontal. Meskipun pada kenyataannya karena mungkin merasa dia spare area untuk pekerja itu agak luas gitu, jadi mereka merasa nggak apa sih, nah itu yang agak sulit kan. Itu satu. Kedua, dari manajemen pun seperti itu. Ketika melihat sebuah relokasi ini perlu tidaknya dipasang alat itu berhubungan dengan cost. Misalkan kita pekerjaan 30 meter misalkan panjang, berarti kita harus menyediakan kan? Baik mau sling, mau tali karamanta atau tali minimal 50 meter tuh. Iya, untuk ikan, Iya. simpul segala macam kan itu juga cost. Nah, itu hal-hal seperti itu yang memang kita keinginan manajemen untuk mendukung itu disitu penting. Karena apa? Ujung-ujungnya cost kita nggak bisa maksain. Ketika nggak ada cost kita pasti. Tapi kan jadi menyalahi kan. Mungkin juga misalkan kalau horizontal line-nya bentuknya tali kena beton, lama-lama kan pecah, sobek. Kalau pakai bentuknya steel sling memang lebih kuat, tapi proses bongkar pasangnya yang ribet, yang berat. Jadi jadi pemikiran kan. Sebenarnya untuk prevention itu sendiri banyak cara disesuaikan dengan area kerja kan sendiri. Oke, di Bandung berapa lama? Ya, Libur apa? Cuti apa? ini Ada saudara di Bandung gitu? ada keluarganya istri, Keluarganya istri baru nggak? istri tua, keluarga istrinya satu, anak dua, mau nambah nggak boleh. Oh nggak boleh? Nggak boleh nambah istri. Oh nggak boleh. Bikin enak nggak boleh? Kapan? Berapa lama di Bandung? Paling nanti lebaran pulang lah. Ya Belum benar cuti ya? Kok udah cuti orang belum lebaran udah cuti? bodo amat orang lain. Orang lain ya? Tapi memang banyak simpanan cuti gitu ya? Ada tabungan, cutinya ditabung. Dibayar? Emang BUMN. Cuti dibayar ya? Udah BUMN jangan nyinggung-nyinggung nih. Ya kan emang kenyataannya kan gitu, kan nggak nyinggung. Jangan ada dibayar terus ya. Dapat kerjaan dapat gaji 13. kerjaan buat 3 hari di sebulanin gitu ya. Nasib kita seperti itulah. Menikmati hidup aja lah. Tapi alhamdulillah gini kan kawan-kawan, kita yang paling sulit hidup itu rasa syukur itu masih banyak. Kita paling sulit mengucap alhamdulillah itu kadang susah. Itu menanamkan yang pertama kali rasa syukur itu kan susah ya. Padahal kalau kita bandingin, betul kata pepatah, memang kita harus sering melihat ke bawah betul. Memang kalau kita lagi sadar ya, kita di sini udah kerja dengan segala kompleksitasnya yang ada. Kalau nggak ada rasa syukur itu banyak Tuhan. Kapan kita mau maju? Kapan kita mau merasa tenang kalau didahulukan kayak gini lah contoh. Gaji lu segini. Kalau kita bukan rasa syukur yang pertama, udah kebayang dong. Bayar ini, bayar itu, bayar itu kan keluhan tuh. Itu kan jadi berat ya, jadi apa ya? Ketidaknyamanan. Itu menerima lagi kayak takut. Karena isi kepalanya sudah negatif kan. Begitu isi kepala sudah negatif terus, ya otomatis kan mempengaruhi kinerja. Pasti mempengaruhi kinerja kita sehari-hari. Terus tadi mempengaruhi orang-orang sekitar lah. Kalau saya tuh selalu menganggap kalau saya mempunyai pikiran negatif pada saat itu pasti imbasnya itu ke rekan-rekan kerja. Tim ke tim, entah pekerja yang ada di lapangan atau gimana, itu pasti jadi males-malesan, pasti berpengaruh. Marah. Iya. Nah, memang yang paling susah itu kan mengucapkan syukur kan, alhamdulillah, sama ketika ada masalah istighfar. Itu susah itu. Tapi kalau mau mulai, orang mau merampok pun bismillah dulu mungkin. Bismillah, mudah-mudahan nggak ketangkap. Bisa jadi kita nggak tahu kan, kita nggak tahu lah itu. Ya itu memang yang sulit itu kan. Ya kayak abang bilang tadi, bersyukur itu kan susah. Ya ngalamin lah. Mau banyak sedikit bersyukur itu yang. Iya. Kita udah ke takar gitu. Oh segini nih nilainya gitu, gajian bulan ini segini gitu. Udah bisa dihitung. Udah bisa dihitung. Lewat aja nih. Iya, lewat doang nih, sini habis.
apa ya gitulah, tapi ya obatnya itu maksudnya sebelumnya saya seperti itu, tapi ketika kita berpikir rehearsal kemudian tafakur ya bahwa oh gua tuh dikasih, alhamdulillah udah masih dikasih kerjaan, kasih kesehatan, masih dikasih kesempatan. Coba lihat misalkan jangan jauh-jauh teman kita aja ya, jangan jauh teman kita, tetangga mungkin kan nganggur, apalagi kemarin ada COVID, kita masih bisa bekerja ya, apa masih kerja Masih. nggak Nggak ada urusan sama COVID, proyek jalan terus. WFH nggak? Gimana? ASE WFH. Kalau kecuali bagian admin. Admin. Admin sama manajer. Manajer pun nggak bisa WFH. Manajer nggak bisa ngawasin bawahan. Itu teman-teman. Jadi mudah-mudahan kali saya katakan tadi, mudah-mudahan dari obrolan jelas ini bisa diambil lah bahwa kita bicara pekerja karena kita kuliner ya, orang-orang kuliner jadi orang-orang yang tidak bisa hidup tanpa bekerja. Kita bukan pegawai negeri sihir PNS, kita mah berhadapan langsung bahwa lu kalau nggak gerak lu akan bisa makan kan kayak gitu kalau kita ya. Jadi untuk teman-teman juga mungkin yang sekarang masih belum ada kerjaan gitu kan, mudah-mudahan cepat dikasih kerjaan disesuaikan dengan apa yang kerja. Kalau semua kadang-kadang yang sulit untuk mulai, jadi jangan terpaku pada satu sisi. Gue mau pengen gini, nggak boleh gitu. Kayak rujak aja lah, ada buah macam-macam. Ya sebenarnya ujung-ujungnya sama, dicolekin kan? Iya. Ya dicolekin. Tapi kalau ketika kita tidak suka buah ini dalam tanda kutip, kadang-kadang ya nggak kemakan gitu ya. Iya. Jadi harus dicobain lah, mau nggak mau, suka nggak. Nanti evaluasi seberapa jauh nih kenyamanan kita di sini. Karena ada peribahasa bilang kalau lu mau buka pintu jangan sedikit-sedikit, anginnya kecil maksudnya, buka aja sekalian biar anginnya masukin gede kayak gitu. Jadi ketika lu bertemu dengan satu hal yang baru dan gak ada pilihan pada saat itu, lu nikmati itu. Yang saya rasakan seperti itu. Bagaimana lo? Ya benar. Jadi ya sekarang sih ya 2 tahun lah belakang itu kan perusahaan itu sebagian besar bukan mencari. Oh iya, sorry. orang. Itu perusahaan sebelumnya masih ada, tapi Masih. yang di broadcast itu masih ada, masih survive. tapi memang pengen aja. Pengen ya. Soalnya aku juga dulu ya waktu masih seneng-seneng mainnya sempet juga bareng-bareng itu ngisi program kayak di Bandung TV itu sering banget. Kawan-kawan yang pernah kerja di Bandung TV, kameramen atau apa yang selalu wawancara, reporter itu kan mungkin masih ingat waktu kita bikin program adventure ya, dari mulai Arung Jeram, Airsoft Gun, kemudian panjat tebing. Itu mungkin silakan lah komen untuk nostalgia nanti di bawah. Saya ada yang kenal nggak ya? Bandung TV aku Kang Akong. Itu orangnya Aku kenalnya namanya Alil. Mungkin ya kalau dibandingin beberapa acara, karena mungkin saya juga udah lupa ini nama-namanya, masih ada kamera misi asik. Itu beberapa kali ketemu Bang, reporter juga ada yang sekarang terakhir udah di Trans TV itu ada beberapa reporter yang kenal, bukan kenal ya, kenal kerja bareng lah waktu karena kita ngisi programnya gitu. Mereka dari TV-nya, programnya dari kita, jadi kan kita terus diliput lah seperti itu. Beberapa kali di Bandung TV, Trans 7, Metro, Tapi di La TV nggak pernah Pak? La TV Acara yang malam-malam itu yang jam 12 ada horor. bukan horor, yang horor tapi agak mesum. Nggak pernah dimasuk sana ya? Apa itu? Ada dulu Oh, ada ya? acara La TV zaman bahla itu. Enggak. Itu yang aku ingat sih Trans 7 ya. Kayak Selamat Pagi Trans ada ya? Selamat Pagi Trans dulu Selamat tuh. Pagi, ya. Gue pernah ngisi itu bareng kawan-kawan Airsoft atau apa gitu, lupa. Yang sering di Bandung TV tuh ya sampai kenal sama produser ya, kalau nggak salah Pak Kong itu produsernya, Bundrong Kriting, terus sempat beberapa kali juga main games gitu kan di perusahaannya itu. Jadi ketika bicara TV lokal ya beberapa, bahkan mungkin kalau kita search di YouTube tuh masih ada tuh program-program yang pernah aku dengar, masih ada. Masih ada. Terus saya sih kenalnya sama bosnya. Kalau di Palembang masih ada TV. Masih ada. Di Bandung kenalnya dulu bos saya itu si Pak Komang. Namanya Pak Komang. Jadi itu saya ke Bandung, ada acara di Bandung, Pak tolong beliin saya tiket dong. Saya malah minta tolong beliin tiket buat jalan-jalan ke Jogja, tiket kereta. Oke lah kawan-kawan,
mungkin sampai di situ dulu obrolan nggak jelas kita, mudah-mudahan ada yang jelas. Mudah-mudahan tidak ada yang bisa diterima. Betul, jadi ini betul momen dadakan, benar saya bisa ketemu dengan kapan sih nih gitu kan, udah lama sekali tidak bertemu, kemudian bertemu. Makin jelek aja. Makin tua aja. Seperti itu. Jadi momen itu, gue sebagai dalam tanda kutip YouTuber pemula ya, langsung connect gitu. Wah, gue wawancara nih kayaknya nih orang ini lumayan buat isi konten kan gitu. Itu yang kepikiran pertama kali, tapi alhamdulillah ketemu dengan keadaan sehat, masih bisa berkarya, masih bisa hidup ya. Hidup dan menghidupi kalau kita ya. Kalau laki-laki hidup dan menghidupi. Itu alhamdulillah sih. Mungkin setelah ini entah kita akan Semoga nanti di proyek yang sama lah, yang lebih baik apa yang lebih baik. Mungkin bisa bikin konsultan aja kan ya. Maksudnya secara materi mungkin udah siap nih jadi konsultan ya. Tapi konsultan yang benar, jangan konsultan juga kayak polisi. Kayak konsultan yang itu. Konsultan kok kayak polisi. Itu SO lah. Ya mudah-mudahan bisa lah berkarya lagi, tetap kesehatan ya makanya. Amin. Keluarga juga selalu ditinggalkan juga sabar, tawakal, Sehat, tetap sehat. Keluarga harus nomor satu lah, meskipun jauh gimana ceritanya kan. Iya. Jadi kita akhir dulu teman-teman ya obrolan kita malam ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil. Mohon maaf apabila kata-kata yang kurang berkenan atau sama sekali tidak berkenan, saya mohon maaf. Ini saya bilang tadi nih, coba ini vlog podcast yang kedua, trial and error juga. Nanti ke depan mungkin kalau ini sudah settle gitu kan, dan baik dari sisi peralatan, audio dan lain-lainnya, mungkin saya ingin coba lebih belajar. Terima kasih atas keinginan kawan-kawan untuk mengeluarkan kuota menonton podcast. Apa sih? Podcast ya? Yes lah. Kalau jelek tolong di skip aja. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf. Jangan lupa kawan-kawan untuk baru bertemu dengan channel BBC ini untuk like, komen, share ya. Subscribe terkait dengan materi atau tema yang kita bawakan. Sebenarnya nggak ada judul ini obrolan. Jadi kayak gini nih, dia bertamu, gitu kan, ngobrol tamu, gitu, ngobrol dengan tamu kurang lebih mungkin seperti itu. Ada lagi yang mau sampaikan? Tidak ada. Terima kasih baik. Kalau tidak ada yang sampaikan, absen YouTube.